bosnya gitu berarti ya? Nggak ada bos di sini. Bosnya bertanggung jawab gitu? Nggak bisa, ini semua setara. Oh, oke, baik. Halo Mas Kavers, akhirnya Valia. Akhirnya setelah ini sekian perdana ya. Jadi ini adalah video perdana kita membuat Episode perdana. podcast. Sebenarnya kita kenalan dulu ya. Oke. Hai, aku Yova. Aku Daryl. Kita dari SMA Widya Wacana Kota Surakarta. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang program podcast kami. Ini program baru dari Widya Wacana Entertainment, di mana kedepannya kami akan mengundang ya berbagai narasumber, bisa dari guru, bisa dari narasumber luar juga, ataupun bisa dari para murid yang memiliki segudang talenta ya, yang bisa kita ajak ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang di Jadi sini. kita bisa sharing-sharing pengalaman bareng ya. Oke, mungkin langsung aja yuk Pak. Langsung aja. Nah, hari ini di video perdana kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat Bintang spesial ya. terhormat, ditunggu-tunggu dari kemarin. Ya, yaitu KPU Kota Surakarta. Ketua KPU ampun. Kota Surakarta. Mampir ke Widya Wacana nih. Ya, selamat datang Ibu Nurul Sutarti. Selamat datang, Kami Ibu. sangat berterima kasih atas kehadirannya. Benar. Sangat terhormat di sini ya, kamu istimewa. Makasih juga buat Yuva sama Mas Dara. Oke, langsung saja ya. Ya. Nah, jadi SMA Widya Wacana itu akhir-akhir ini lagi hangat-hangatnya Bu membahas soal pemilos ya. Benar. Untuk periode 2024-2025. Kebetulan sekali Ketua KPU datang ya ke Iya, Surakarta aduh, di SMA kebetulan UW. banget nih. Ini kesempatan yang luar biasa juga ya. Sangat. Kita mau membahas sedikit soal politik dan juga mencicipi sebenarnya politik itu seperti apa Karena gitu. di ya. sini kita berdua tuh bukan tipe yang sangat mengikuti perkembangan Iya, politik nggak gitu, suka Bu. politik. Jadi bukan nggak suka ya, apa ya? Kayak Kurang mengikuti aja gitu. Jadi kurang masih mengikuti ya. sangat awam dalam hal politik begitu. Iya, Jadi betul. kehadiran Ibu mungkin bisa menjawab beberapa rasa penasaran ya. Penasaran kami begitu. gitu. Oke, langsung aja ya Daryl ya. Iya. Oke, sebelumnya kita sempat searching ini Bu ya, biodata Ibu Nah. Nurul Sutarti, Ketua KPU Kota Surakarta, Nah. yang merupakan ternyata dia tuh merupakan lulusan Daryl dari S1 Pertanian UNS ya Bu, yang benar ya. Kita ya. Dan juga Magister lulusan S2 dalam bidang pembangunan Benar. di UKSB. Oh, jangan lupa Yova, aku juga kemarin sempat searching nih, Ibu Nurul ini sangat aktif di sosial media nih, Oh, dan iya. juga merupakan aktivis Perempuan benar ya Ibu ya. Betul. Oke. Nah, yang membuat saya sedikit sedikit bingung nih Bu ya, kalau dilihat dari Latar belakang pendidikan dan juga sebagai aktivis perempuan itu kurang ada sangkut pautnya sama bidang politik yang Ibu jabat sekarang, Ketua KPU gitu Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Bu, kok bisa terjun ke dunia politik gitu, atau memang itu mimpi dari kecil, atau itu sesuatu yang sangat diinginkan? Passion gitu, mungkin ya. Bu. Passion. Boleh bisa dijelaskan Ibu. Jadi kalau sekarang itu kan ya Nur Sutarti ambil labelnya apa? SP. Wes. Yang taunya sarjana pertanian, tapi sekarang udah jadi sarjana pemilu. Enggak, itu jok-joknya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang politik itu sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Politik itu bukan yang jauh dari kehidupan kita, tapi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan kita itu berurusan dengan politik. Jadi politik itu dalam arti yang sesungguhnya itu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi yang menyangkut diri kita, menyangkut Mbak Yova, menyangkut Mas Darel. Misalnya Mas Darel harus sekolah di mana. Kemudian Mas nggak usah jauh-jauh, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kaitannya dengan politik. Ada kaitannya. Iya, karena ya politik itu sebenarnya pengambilan keputusan. Tapi kalau politik praktis memang yang kaitannya dengan partai politik. Intinya berkecimpung di partai politik itu memang terjun langsung ke politik praktis. Tetapi apakah ada hubungannya antara perempuan itu? Sangat berhubungan, karena selama ini perempuan dianggap tidak atau jauh dari politik. Justru terkait dengan kebutuhan perempuan, terkait dengan apapun itu kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Jadi berapa biaya sekolah, berapa biaya kesehatan itu kaitannya dengan kebijakan politik.
Nah, terus kemudian kaitannya dengan misalnya pemilu apa? Pemilu itu salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat lah, teorinya lah seperti itu. Tapi yang paling jelas bahwa pemilu ini adalah arena konflik yang sangat konstitusional, di mana proses merebut atau meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan ini dan sangat konstitusional. Kenapa? Karena pemilu diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bahwa pemilu dilaksanakan setiap berapa tahun sekali? Setiap 5 tahun sekali. Sehingga berbicara tentang politik, pemilu sangat erat kaitannya dengan itu. Dan suksesnya pemilu ini sangat ditentukan, paling tidak ada 3 pihak yang sangat menentukan. Yang pertama adalah peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Peserta pemilu adalah partai politik. Nah, karena partai politiklah yang bisa mengusung atau mencalonkan pasangan calon presiden wakil presiden. Partai politiklah yang bisa mencalonkan anggota legislatif untuk dipilih rakyat. Kemudian partai politiklah yang bisa mengusung juga di pemilihan kepala daerah. Meskipun kalau pemilihan kepala daerah bisa jalur perseorangan, tapi partai politik ini sangat menentukan keberhasilan atau terselenggaranya pemilu. Ya. Yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu adalah KPU sampai jajaran tingkat paling bawah. Mulai KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, kemudian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara di kelurahan atau desa, sampai dengan di TPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara yang terdiri dari 7 orang dan 2 petugas keamanan dalam petugas keamanan ketertiban dalam TPS. Itu penyelenggara yang pertama. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ini tugasnya mengawasi tahapan pemilu dan juga penyelenggara, artinya KPU. Kalau KPU kan hanya KPU itu secara teknis menentukan tahapan, menentukan anggaran, ya salah satunya itu pilihan pemilih ya. Nah, terus penyelenggara yang ketiga ini jadi satu kesatuan, KPU, Bawaslu, dan yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini adanya hanya di RI atau di pusat saja. Nah, DKPP ini yang bisa memberhentikan, baik secara memberhentikan mulai dari surat peringatan sampai memberhentikan tetap atau dalam tanda ekstrimnya memecat, itu yang bisa memecat KPU dan Bawaslu ya DKPP. Meskipun SK kami, misalnya SK KPU Kabupaten Kota Provinsi adalah yang memberikan adalah SK KPU RI, KPU Pusat, tetapi yang bisa memberhentikan, artinya kalau ada yang mengadukan karena penyelenggara itu melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara, ini yang bisa memberhentikan adalah DKPP ketika ada aduan dari pengadu. Siapapun boleh mengadukan sepanjang mempunyai identitas yang jelas. Jadi tadi ada penyelenggara itu ada 3, sedangkan yang menentukan itu ada partai politik, kemudian penyelenggara panitianya ini yang mengurusi secara teknis maupun yang mengawasi, kemudian yang pihak ketiga atau ketiga yang sangat menentukan ada juga pemilih. Kalau ada pesertanya, ada yang mau dipilih, panitianya ada, kalau tidak ada yang milih bisa nggak? Nggak bisa. Makanya jadi 3 ini yang sangat menentukan. Ada peserta, ada penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu, DKP, ada pemilih. Gitu. Nah, pemilih di sini salah satunya adalah teman-teman di SMA Widya Wacana yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, itu namanya pemilih. Nah, pemilih ini ada macam, ada pemilih yang masuk daftar pemilih tetap, ada yang masuk daftar pemilih tambahan, ada yang masuk daftar pemilih khusus. Gitu. Berarti tadi saya sempat menyoroti DKPP ya Ibu ya. Itu berarti anggapannya sederhananya seperti bosnya gitu berarti ya. Enggak ada bos di sini. Semua bertanggung jawab gitu. Enggak bisa, ini semua setara. Oke, baik. Oke. Kalau persiapannya sendiri Bu, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh KPU dalam menjalankan pemilu di tahun 2024-2025 itu seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau pemilu itu kan di ketentuan dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 2017 dan perubahannya ya, yang jadi pijakan itu. Kemudian di ketentuan undang-undang tersebut salah satu pasalnya menyatakan bahwa tahapan pemilihan umum itu dilaksanakan 20 bulan, paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Bulan.
Nah, kalau hari pemungutan suaranya itu 14 Februari 2024, ditarik mundur 20 bulan, maka tahapan pemilu dimulai kapan? 14 Juni 2022. Ya. Nah, bayang pun hampir 2 tahun kan banyak Iya, tahapan 2 tahun. persiapannya. Nah, dalam waktu kisaran 20 bulan ini telah terjadi yang namanya tahapan-tahapan pemilu. Ada tahapan pemutakhiran data pemilih, ada tahapan pencalonan, ada tahapan persiapan logistik. Logistik itu salah satunya adalah surat suara. Ada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi sehingga dihasilkan siapa yang harus ditetapkan oleh KPU. Juga ada tahapan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi tahapannya macam-macam. Sampai saat ini tahapan pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan. Artinya sudah ditetapkan data pemilih tetap DPT ya. DPT Kota Surakarta itu ada sejumlah 439.009 ya. 439.009. Nah, kenapa perlu penetapan daftar pemilih tetap? DPT ini digunakan untuk menentukan pengadaan logistik, utamanya surat suara. Karena mencetak surat suara ini tidak sepenuhnya mencetak saja, ada dasarnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Harus pas. Tidak bisa sembarangan gitu. Iya, nggak bisa kan, di ketentuan undang-undangnya begitu. Distribusi surat suara, produksi surat suara, cetak suara itu hanya DPT plus 2%, sehingga DPT itu jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Kita sudah menetapkan DPT yang 439.009 itu pada 21 Juni 2023. Nah, jadi kenapa? Ini untuk menyatakan yang sudah terdaftar dalam DPT inilah yang bisa menjadi pemilih yang sudah bisa mendapatkan 5 jenis surat suara di 14 Februari 2024. Itu tahapan apa saja. Belum lagi penetapan partai politik peserta pemilu. Ada berapa partai politik sekarang? Ada 18 peserta pemilu. Nah, nanti ada peserta mulai dari PKB nomor 1, nomor 2 Gerindra, 3 itu PDI Perjuangan, 4 itu Golkar, 5 itu Nasdem, 6 itu Partai Buruh, 7 itu Partai Gelora, 8 Partai Keadilan Sejahtera, 9 Partai Kebangkitan Nasional, 10 itu Partai Hanura, 11 Partai Garuda, 12 Partai Amanat Nasional, 13 Partai Bulan Bintang, 14 Partai Demokrat, 15 Partai Solidaritas Indonesia PSI, 16 Persatuan Indonesia Perindo, 17 Partai Persatuan Pembangunan, 24 itu Partai Umat. Di 18. Ini Ibu Nurul bisa apa Hafal semua? ya? Bisa apa loh, ketua KPU nggak apa gimana? Aduh, keren. Tapi dalam mempersiapkan itu tuh ada kesulitan-kesulitan Iya, yang ada dihadapi ya, Bu. Apa? Dalam Ya, urusan pemilu. seperti- Oh ya contoh jelas, kalau Seperti kesulitan apa? ada. Ya paling ini ketika pada hari pemungutan suara, ini pemilih ini yang apatis ya, artinya pada saat tahapan tidak memperhatikan, tapi giliran sudah diumumkan suruh ngecek apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau belum. Padahal sekarang itu tidak harus ke kelurahan, dari sini aja udah bisa. Ya, sudah Dari online sini gitu ya langsung cek DPT online gitu, udah masukkan NIK sudah bisa masuk terdaftar di TPS berapa, misalnya TPS 41 Nusuan misalnya begitu. Hanya menuliskan NIK-nya saja, nomor induk kependudukan. Meskipun belum 17 tahun, belum punya KTP kan sudah ada kakak. Karena nomor induk kependudukan itu melekat sejak lahir itu sudah mempunyai nomor induk kependudukan. Itu tetap giliran pada saat ini sosialisasi dia cuek. Tetapi giliran nanti hari pemungutan suara, saya mau pindah memilih atau saya kok saya nggak bisa memilih. Ya kalau bisa, ternyata saya belum terdaftar dalam DPT. Kalau belum terdaftar ya satu-satunya cara hanya bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya. Kemudian pada jam 12 sampai jam 1 dibatasi 1 jam sebelum penutupan dan tergantung ketersediaan surat suara. Itu yang biasanya pemilih yang yang cuek, tapi giliran
pada hariannya udah bingung. Udah bingung gitu ya, bikin bingung orang juga gitu ya. Padahal itu sebenarnya hak setiap orang kan, hak konstitusional. Sehingga KPU memang sosialisasi, termasuk podcast ini juga salah satu bentuk sosialisasi supaya bisa dipahami khususnya oleh teman-teman di Widya Wacana, teman-teman yang sudah punya hak pilih atau khususnya teman-teman pemilih pemula. Mungkin belum pernah, sehingga apa saja sih harus diketahui. Harus yang pertama ya pastikan dulu terdaftar dalam DPT, baru bisa menggunakan hak pilihnya. Begitu. Wah, ini aneh ya. Aku sebenarnya lumayan kaget ya Bu ya. Ternyata juga ada orang yang jawab gini ya. Oh iya, banyak. Oke, baik. Tadi Ibu juga sedikit menyinggung tentang pemilih baru ya Bu ya. Pemilih baru pemula seperti kita ini kita. baru 17 tahun. Nah, dan kemungkinan pemilu tahun ini kan juga bukan hanya presiden ya Bu ya. Iya. Bukan lagi presiden, tapi juga ada dari DPR, DPD juga ya, DPRD 1 dan juga DPRD 2 gitu. DPRD provinsi dan DPRD kota. Iya. Benar, Jadi ada benar. 5. Ada 5. Ada 5, Cheryl. Ada presiden, wakil presiden, ada DPR RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota, dan ada DPD Dewan Perwakilan Daerah. Yang dapilnya ini adalah provinsi. Kalau yang partai politik yang tadi DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Dan presiden ini juga yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden juga partai politik atau gabungan partai politik, tidak bisa perseorangan. Berbeda dengan pilkada. Nah, pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali bupati, wali kota dan wakil wali kota itu bisa lewat jalur perseorangan, dan selain juga bisa melalui partai politik. Kalau presiden harus lewat partai politik. Wah, ini rumit ya ternyata ya di perpolitikan ya. Nah, dari tadi yang Ibu sampaikan itu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh KPU supaya efektif gitu. Jadi pemilih utamanya itu efektif. Yang pasti KPU datang langsung ke pemilih pemula, yaitu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah. Hampir semua SMA negeri di kota Surakarta, karena SMA negeri kan zonasi. Nah, kebanyakan adalah warga kota Surakarta. Nah, ini sudah didatangi KPU. Terutama ada P5 ya. P5 tema suara demokrasi. Lah biasanya KPU hadir di situ. Sebagai narasumber untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kami bawa kotak, kami bawa contoh spesimen surat suara, kami menunjukkan form C plano yang besar itu. Ini pun saya bawa nanti kalau memang pengen pengen diketahui teman-teman gitu. Jadi bisa di dan salah satunya juga KPU juga memfasilitasi teman-teman yang melakukan pemilos atau pilketos, pemilihan OSIS, ketua OSIS itu pinjam logistik kotak suara dan bilik suara itu boleh dipinjam. Berarti selain juga di kepalikan negara ya, itu jadi juga membantu. Iya, selalu mendampingi. Iya, Oh. gitu. Jadi ada sudah hampir semua SMA negeri, SMP pun sudah mulai ada juga yang mulai pinjam, kami memberikan pendidikan pemilih karena ada P5-nya itu. Kemudian juga ada memfasilitasi pinjam kotak bilik suara juga di SMK negeri maupun SMK swasta gitu. Itu bahkan ke perguruan tinggi juga. Itu kalau langkah-langkah atau syaratnya para sekolah itu untuk meminjam logistik pemilihan itu hanya bersurat aja, langsung kirim ke KPU-nya gitu ya. Bisa soft copy, kirim WA-nya itu ada. Mudah ya tadi ya. Mudah. Pinjam berapa kebutuhannya kita sediakan pasti. Jadi dipinjam lah. Ini ya. Bisa pinjam, kemudian yang penting dikembalikan. Informasi juga buat para viewers covers ya, karena kan pemilih baru kan, pemilih pemula kan pada nggak tahu itu kayak gitu-gitu. Oke, jadi mungkin kita bakal menyinggung juga tentang golput ya Bu ya, karena biasanya tuh kalau pemilihan-pemilihan begini tuh ada identik juga dengan namanya orang-orang yang golput. Kayak bingung milih suara yang mana gitu. Jadinya golput nggak mau gunain suara bingung gitu. Tanggapan Bu Nurul sendiri kalau mengenai masyarakat yang golput itu seperti apa? Kalau KPU sebenarnya tidak mengenal istilah golput ya. Istilahnya adalah pemilih yang tidak menggunakan haknya. Pemilih yang tidak menggunakan haknya. Lebih ramah jadinya ya. Berpikir positif. Jadi
ketika sadar tidak menggunakan haknya, mungkin karena tidak ada calonnya yang tidak cocok, itu haknya. Tetapi tidak memilih karena tidak tahu, maka itu tugas KPU untuk memberitahu. Nah, lewat sosialisasi dengan mudah, misalnya kalau pengen tahu info pemilu, itu langsung buka aja info pemilu.kpu.go.id, langsung di situ terbuka tahapan pemilu, hasil pemilu, terus calon-calonnya siapa aja di seluruh Indonesia ada. Karena sekarang gampang untuk buka webnya. Buka search. Kemudian setelah itu kalau kaitannya dengan yang tidak menggunakan hak, karena persoalan administrasi misalnya, itu menjadi kewenangan KPU. Kalau tidak bisa memilih karena belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ini dipertanyakan apakah masyarakatnya sudah diberi informasi tidak mau, atau memang petugas dari KPU yang lalai atau tidak mendaftar secara benar. Kalau tidak mendaftar secara benar, ini masih ada kesempatan untuk sekarang. Makanya di sosialisasi saya selalu memastikan apakah sudah terdaftar dalam DPT. Dengan cara gampang, cek DPT online, masukkan NIK, sort, pencarian sudah masuk di situ. Kalau sudah terdaftar berarti akan muncul TPS berapa, kelurahan berapa. Tapi kalau belum terdaftar, maaf belum terdaftar. Nah, kalau belum terdaftar segera lapor ke PPK, PPS atau KPU. Itu untuk maaf bahwa saya belum terdaftar. Ini menjadi potensi pemilih daftar pemilih khusus tadi yang bisa menggunakan hak pilihnya kalau belum terdaftar di 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, jam 12 sampai jam 13 tergantung ketersediaan surat suara. Nah, kalau golputnya karena persoalan atau tidak menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi, maka itu menjadi tugas ranahnya KPU. Tetapi kalau dengan sengaja tidak menggunakan haknya karena persoalan dia tidak tahu, itu masih menjadi tugasnya KPU. Silahkan lihat di Googling. Tetapi kalau dengan sadar, saya nggak mau karena saya nggak cocok dengan calon-calon ini. Saya ini, sehingga saya memilih untuk tidak memilih, mengambil keputusan untuk memilih untuk tidak memilih. Maka itu justru malah pemilih yang cerdas. Misalnya seperti cerdas dalam arti dia sadar ya, sadar itu menggunakan haknya atau sadar dengan menggunakan haknya itu sama-sama pemilih sadar. Tapi kalau sama-sama sadar, saya menyarankan untuk menjadi pemilih yang sadar menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau sadar tidak memilih, itu KPU tidak boleh memaksa. Kembali ke diri sendiri ya. Kalau mau boleh tahu, kebanyakan faktor orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya ini apa aja ya Bu? Ya yang saya tahu biasanya lebih ke persoalan nggak mau tahu ya. Tetapi ada juga yang namanya protes voting. Jadi datang ke TPS menggunakan haknya, tapi dengan sengaja membuat surat suara itu tidak sah. Mungkin tidak dipilih, tidak dibuka surat suaranya, langsung dimasukkan ke kotak suara, atau dia tidak dibuka langsung coblos semuanya. Itu juga salah satu dengan membuat tidak sah, atau digambari pulpen digambari. Itu ada bentuk protes voting dari pemilih juga ada. Harapan KPU sendiri Bu untuk pemilu-pemilu di tahun-tahun berikutnya? Yang pertama, yang jelas KPU berharap agar proses demokrasi, proses pesta demokrasi di Indonesia itu berjalan lancar, berjalan aman, semua menggunakan hak pilihnya dengan sadar, semua datang ke TPS itu dengan gembira, yang gembira karena adalah sebuah pesta. Dan hasilnya itu terpilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat, yang tentunya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oke, dari ini kita mau nanya kesan pesan aja nih kali ya. Nah, sebentar lagi kita akan nyoblos ya Bu ya di SMA Widya Wacana. Pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS. Ketua OSIS SMA Widya Wacana yang baru Ibu. Ya, ada kesan pesan enggak Bu buat ketua OSIS dan wakil OSIS? Atau mungkin untuk para Wiwaskavers di rumah juga. Yang pertama untuk teman-teman apa istilahnya ya? Wiwaskavers. Wiwaskavers ya, pastikan gunakan hak pilih di Pemilos untuk memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang sesuai dengan kehendak teman-teman, yang bisa membawa kemajuan SMA Kristen Widya Wacana di kancah pendidikan baik di tingkat Surakarta, syukur-syukur bisa tingkat Jawa Tengah dan nasional. Sehingga semakin maju, semakin hebat dan semakin jaya.
Yang kedua, untuk pemilih yang siswa SMA Widya Kristen Widya Wacana yang sudah berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, pastikan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya dengan benar. Oke. Untuk para waskavers di rumah, udah dengar ya kata Ibu itu ya? Ibu Nurul ya. Ibu Nurul ya. Gunakan hak suaramu. Gitu Jangan ya. golput. Jangan Itu dia golput. kesimpulan hari ini ya, Oke, podcast kesimpulan hari ini. Oke, terima kasih Bu Nurul atas kunjungannya ya. Kami Ini sangat terhormat sekali sangat ya, terhormat sudah. bisa Ini datang. kita jadi sedikit nambah ilmu tentang perpolitikan Iya. ini. Ternyata Dong, sedih dong. iya ternyata lumayan rumit juga gitu ya, Lumayan dan ya ternyata nggak seserem itu juga kalau dilihat ya, Iya, lumayan betul. ada seremnya juga gitu. Oke, mungkin itu aja. Itu aja ya. Udah. Udah itu aja Itu mungkin aja. kali ya. Oke. Iya, Terima kasih. kasih. Dah. Oke, itu aja mungkin. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.